Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rohayati, nomor induk mahasiswa 86207191170015. Mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas, dosen pengampu Ibu Rosa Yenita MPD, tahun ajaran 2020 sampai 2021, program studi pendidikan anak usia dini Universitas Pancasakti Bekasi tahun 2021. Saya akan memaparkan tentang penerapan metode sosiodrama dalam meningkatkan kemampuan berbicara di Taman Kanak-kanak Islam Nurul Aulia. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sibak dan Pintar, pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang memberikan pengasuhan, perawatan, dan pelayanan pada anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki sekolah dasar. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana peningkatan kemampuan berbicara anak didik melalui metode sosiodrama di TK Islam Nurul Aulia, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Yang C. Batasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah karena yang dihadapi terlalu luas, maka perlu yang dilakukan bahasan masalah hanya membahas masalah yang berhubungan dengan proses dan hasil peningkatan kemampuan berbicara anak melalui metode sosiodrama. Bab yang kedua, kajian teori. A. Kemampuan berbicara. A. Pengertian kemampuan berbicara. Berbicara merupakan kepandaian manusia untuk mengeluarkan suara dan menyampaikan pendapat dari pikirannya. Wikipedia Bahasa Indonesia, banyak pakar memberikan batasan tentang berbicara. Di antaranya Tarigan mengatakan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. B. Pentingnya kemampuan berbicara. Menurut Salimah, menyatakan bahwa kemampuan berbicara adalah suatu ketentuan yang dimiliki seseorang dalam mengucapkan bunyi atau kata-kata, mengekspresikan, menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaannya kepada orang lain secara lisan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berbicara merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengucapkan bunyi-bunyi atau kata-kata dengan tepat jelas, baik untuk menyampaikan maksud, ide, pikiran, gagasan, atau isi hati. Salimah. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara
pada anak menurut Sumantri dan Soidi. 1. Kematangan alat berbicara. Kedua, kesiapan berbicara. Ketiga, adanya model yang baik untuk dicontoh oleh anak. Yang keempat, kesempatan berlatih. Yang kelima, motivasi untuk belajar dan berlatih. Yang keenam, bimbingan. D. Indikator kemampuan berbicara. Adapun indikator kemampuan berbicara yang peneliti teliti menurut Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar tahun 2010 mencakup: yang pertama, menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, dan yang kedua, mengulang kembali kalimat sederhana. Jika indikator tersebut dapat terlaksana, maka pembelajaran yang dilakukan guru dapat dikatakan berhasil dan kemampuan berbicara anak dapat tercapai secara optimal. B. Metode sosiodrama. A. Metode. Dalam penelitian Anjarwani Wulan, penerapan metode sosiodrama dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Indonesia. 6 metode digunakan untuk mewujudkan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran yang sangat penting. Keberhasilan dari penerapan strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran. Karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat diterapkan melalui penggunaan metode pembelajaran. B. Pengertian metode sosiodrama. Menurut Denny mengemukakan pendapat bahwa metode sosiodrama di TK adalah suatu cara memainkan peran dalam suatu cerita tertentu yang menuntut integrasi di antara pemainnya, atau cara mengajar yang memberi kesempatan pada anak untuk melakukan kegiatan memainkan peran tertentu, seperti yang terdapat dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial. Menurut Depdiknas, metode sosiodrama adalah cara memberikan pengalaman kepada anak melalui bermain peran. C. Bermain sosiodrama. Bermain sosiodrama banyak diminati oleh para peneliti. Smilansky tahun 1971 dalam Brewer 1992 mengamati bahwa bermain sosiodrama memiliki beberapa elemen. Yang pertama, anak bermain dengan melakukan imitasi. Anak bermain pura-pura dengan melakukan peran orang di sekitarnya dengan menirukan tingkah laku dan pembicaraannya. Yang kedua, bermain pura-pura seperti suara objek. Anak melakukan gerakan dan menirukan suara yang sesuai dengan objeknya. Misalnya, anak pura-pura menjadi mobil sambil lari dan menirukan suara mobil. Yang ketiga, bermain peran dengan menirukan gerakan. Misalnya bermain menirukan pembicaraan antara guru dan murid atau orang tua dengan anak. Yang keempat, persisten. Anak melakukan kegiatan bermain dengan tekun sedikitnya selama 10 menit. D. Manfaat sosiodrama. Metode sosiodrama dapat dipakai sebagai kegiatan yang mengutamakan pengembangan kemampuan berekspresi, sehingga anak didik dapat menghayati berbagai bentuk perasaan, juga menggali daya hayal atau imajinasi. E. Bentuk-bentuk metode sosiodrama. Pelaksanaan sosiodrama menurut Gunati tahun 2011 terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu 1. Sosiodrama bebas, 2. Sosiodrama terpimpin.
F. Teknik pelaksanaan metode sosiodrama. Cara melaksanakan metode sosiodrama menggunakan teknik sosiodrama. Teknik sosiodrama adalah suatu kegiatan di mana anak-anak memainkan peran orang-orang yang ada di lingkungannya atau tokoh-tokoh dari suatu cerita maupun dongeng. Melalui sosiodrama, anak dapat belajar bertutur kata dan memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bergantian berbicara. Bab yang ketiga, metodologi penelitian. A. Tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan di TK Islam Nurul Aulia yang beralamat di Jalan Prof. Laporan Pane, Gang Haji Martan, nomor 54, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Penelitian memilih tempat tersebut karena beberapa pertimbangan, diantaranya adalah biaya, waktu, keberadaan subjek penelitian, memudahkan peneliti dalam memperoleh data serta lokasi penelitian yang mudah dijangkau. B. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak didik melalui metode sosiodrama di Taman Kanak-kanak Islam Nurul Aulia. C. Teknik penelitian. Yang pertama, observasi. Observasi adalah kegiatan pengamatan atau pengambilan data untuk memotret beberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Ketika pengamatan berlangsung, peneliti secara objektif memilih dengan cepat dan memberi tanda cek pada daftar kejadian. Observasi dilakukan pada siswa untuk mengetahui kegiatan siswa selama proses pembelajaran. Selain itu, observasi juga dilakukan pada guru untuk mengetahui kinerja guru dalam pembelajaran. Observasi dilaksanakan pada setiap pertemuan siklus 1 dan siklus 2. Yang kedua, wawancara. Susan Steinbeck dalam Sugiono mengemukakan bahwa jadi dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipisan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Yang ketiga adalah tes. Tes yang digunakan mengukur penerapan metode sosiodrama siswa. Tes dilakukan berdasarkan aspek-aspek untuk menilai kemampuan berbicara, yaitu lafal, intonasi, kelancaran, dan kejelasan. Tes diberikan kepada kelompok A di TK Islam Nurul Aulia pada setiap pertemuan siklus 1 dan siklus 2. Yang keempat, dokumen. Dokumen menurut Guba dan Linsol dalam Leki J. Moeloeng ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen resmi. Dokumen digunakan untuk menjaring data awal yang berupa daftar nilai, penerapan metode sosiodrama dalam peningkatan kemampuan berbicara untuk mengetahui perkembangan siswa. Dokumen yang digunakan berupa foto, proses pembelajaran, dan hasil evaluasi siswa. Terima kasih. Uraian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.